Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Stefan Lim. Di sini saya ingin mengklasterisasi gaya bermain Mobile Legends Bang Bang berdasarkan data pertandingan menggunakan algoritma Cummins. Nah, di sini saya mengambil datanya dari Kaggle, dari mana data Kaggle ini ada data-data gaya bermain seorang pro player dari hasil MPL season 7 kalau nggak salah. Nah, langsung saja kita lanjutkan ke pendahuluannya terlebih dahulu, yang dimana penelitian ini menerapkan metode unsupervised learning menggunakan algoritma Cummins clustering untuk mengelompokkan pemain MLBB berdasarkan karakteristik performa. Nah, dataset mencakup atribut yang diambil ini adalah kill, death, assist, goal, dan rating. Menggunakan clustering 3 saja untuk menghasilkan cluster agresif, struggling, dan efficient. Nah, untuk abstraknya seperti itu. Nah, jadi di sini kita masuk ke latar belakangnya juga. Pesatnya industri game dan e-sport menghasilkan volume data statistik yang sangat besar atau big data. Nah, di sini kan game-game e-sport itu kan sudah lumayan mencakup luas seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, Valorant, dan lain-lain. Nah, di sini kita jadi tahu, wah, data statistik ini sudah besar banget, tapi tidak dikelola dengan baik untuk mengetahui player dari game-game tertentu itu seperti apa gaya pemainnya. Nah, di sini data statistik seperti KDA, goal, rating mencerminkan perilaku dan kontribusi pemain dalam permainan. Nah, jadi data statistik yang sudah ada dikumpulkan. Nah, di situ bisa mencerminkan perilaku seseorang, gimana gaya dia bermain. Nah, makanya kita perlu mengelompokkan gaya pemain-pemain yang sudah pernah dilakukan orang tersebut. Bisa kita clustering pemain orangnya satu persatu nantinya. Nah, kenapa saya melakukan penganalisis ini? Karena perlunya analisis berbasis data untuk membantu tim e-sport dalam mengambil keputusan strategis. Nah, jadi nanti akan membantu tim-tim yang ingin masuk ke dunia e-sport itu. Nah, nanti dia bisa melihat, oh, gaya permainan yang efisien itu seperti ini, lebih objektifnya kayak gini gitu, dan semacam-macamnya. Oke, rumusan masalahnya ya bagaimana menerapkan proses data processing, EDA atau Exploratory Data Analysis, dan algoritma Cummins untuk mengelompokkan gaya bermain pemain MLBB secara optimal dan bermakna. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengetahui gaya bermainnya itu seperti apa nantinya. Nah, tujuan penelitian ini untuk preprocessing itu yang memastikan data siap, clean, dan normalize untuk melalui EDA. Nah, lalu implementasinya menerapkan Cummins pada variabel KDA, goal, dan rating. Nah, terus identifikasinya adalah mengungkap karakteristik tiap gaya bermain pemain. Nah, jadi nanti kita mengungkap karakteristik agresif itu apa, struggling itu apa, dan efisien itu seperti apa. Nah, batasan masalah di sini ya ialah data bersifat numerik, no visual atau video. Nah, fokus pada atribut KDA, goal, rating, dan level. Lalu algoritma tunggalnya adalah Cummins clustering, jadi tidak ada algoritma selain itu. Nah, lalu tidak mempertimbangkan item build atau hero pick. Nah, nanti dilihat saja. Landasan teori yang saya ambil ialah game analysis. Nah, menurut Schofield tahun 2023, game analysis ini adalah pemanfaatan
data kuantitatif untuk mengevaluasi performa. Jadi mengevaluasi performa ini bertujuan untuk mengetahui setiap pemain itu bersifat seperti apa gitu, agresif atau struggling atau semacamnya. Nah, aspek utama di sini ialah pengukuran performa tim, analisis pola perilaku, lalu yang terakhir data driven decision making atau pembuatan keputusannya gimana. Lalu saya di sini menggunakan machine learning dan rapid miner. Nah, penelitian ini rapid miner sebagai platform workflow visual untuk machine learning. Nah, jadi nanti selain saya menggunakan Excel, saya nanti juga menggunakan rapid miner. Nah, nanti untuk pengujian rapid minernya saya taruh di deskripsi video. Nah, jadi teman-teman bisa mencoba juga gimana mencoba melakukan lewat rapid minernya itu seperti apa. Nah, di sini machine learningnya saya menggunakan unsupervised learning, yaitu metode yang tidak memerlukan label kelas awal. Jadi sangat cocok untuk mengelompokkan gaya bermain. Nah, rapid miner role digunakan untuk verifikasi hasil manual Excel agar lebih robust dan ilmiah. Nah, lanjut. Di sini ada EDA juga. EDA adalah langkah fundamental untuk memahami struktur data melalui visualisasi dan statistik deskriptif. Nah, EDA ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara field-field itu seperti apa sih, kayak ada pengaruhnya nggak gitu. Nah, jadi itu bisa divisualisasikan melalui seperti histogram, box plot, dan scatter plot. Nah, ini algoritma Kaminsnya. Algoritma Kaminsnya itu yaitu algoritma berbasis partisi yang membagi data ke dalam K-cluster dengan meminimalkan jarak Euclidean antara data dan pusat cluster atau centroid. Nah, di sini rumusnya bisa dilihat juga. DXY sama dengan akar dari anggota I sama dengan 1 sampai N, yang dimana XI dikurang YI. I-nya itu adalah si atributnya. Nah, jadi nanti ini rumus untuk menghitung hasil dari D1, D2, D3 nya. Nah, itu kan tadi klasternya 3. Nah, makanya nanti kita hitungnya pakai ini setelah centroid ditemukan. Nah, langkah di sini kan ada langkah iteratifnya juga, ada tentukan K jumlah cluster, inisialisasi centroid, hitung jarak Euclidean, update centroid, ulangi hingga konvergen. Nah, seperti itu sampai cocok angkanya sampai sama. Jadi klasternya itu berhenti di angka yang sama nanti. Misalnya klaster 7 dan klaster 8-nya sama, ya udah berhenti di situ nantinya. Kalau menggunakan Excel. Lanjut. Nah, di sini ada langkah penelitiannya, saya menggunakan Kaggle datasetnya, yaitu saya melakukan data collection dulu atau pengumpulan data semuanya. Lalu yang kedua preprocessing, yaitu membersihkan data-data yang kosong atau duplikat. Nah, yang ketiga saya menggunakan Kamins model untuk pengklasterisasian pada dataset itu. Nah, lalu pendiskusian itu nanti kayak, oh ini rupanya pemain ini di cluster agresif. Nah, itu nanti dicoba cocokkan apa sama atau enggak. Nah, nantinya baru data preprocessing, yaitu ada dua sih yang saya ambil. Yang pertama cleaning untuk menghapus data non-numeric agar siap diproses secara sistematis atau matematis. Nah, yang kedua saya menggunakan normalisasi. Nah, normalisasi ini kan ada dua sebenarnya, ada F1 score dengan Z1 score. Nah, saya di sini menggunakan Z score
standardization karena ini lebih cocok ke Cummins untuk menangani perbedaan skala, misal goal ribuan versus rating satuan. Nah, jadi nanti dibandingkan itu nantinya. Nah, inisialisasi sentrodeterministik ini berbeda dengan inisialisasi acak. Penelitian ini menentukan pusat klaster awal secara manual untuk stabilitas. Nah, di sini saya sentroid satunya saya menggunakan median dari variabel performa. Nah, jadi sentroid pertamanya kalau di Excel saya menggunakan median, lalu di sentroid keduanya saya menggunakan rata-rata atau min. Nah, jadi sentroid kedua ini lebih bagus menggunakan rata-rata. Nah, lalu sentroid ketiga adalah nilai minimum atau di Excel itu sebutnya min. Nah, variabel performanya. Nah, jadi diambil paling minimum itu di bawahnya paling bawah sekali apa minimumnya untuk sentroid ketiga. Ini masuk ke rapid miner workflow-nya atau cara kerja rapid miner itu seperti apa nanti penerapannya. Yaitu pertama-tama kalian harus, kalau datasetnya yang dari sudah kosong nilainya atau masih data mentah, itu kan banyak tuh data-data filenya. Nah, pertama-tama kita harus membersihkan data-data yang kosong atau mengcleaning. Nah, di rapid miner itu menggunakan replace missing value atau peletakan nilai hilang menggunakan average. Nah, di situ di bagian properti replace missing value itu nanti diisi dengan average. Nah, kedua, setelah kita sudah mengisi dari data-data yang kosong, nah nanti kita select atributnya. Nanti di itunya ada kayak cara kerja select atributnya gimana. Nah, nanti kita select kill, death, assist, goal, rating. Nah, nanti kita select aja menggunakan subset. Nah, dari itu kita ambil normalize lagi untuk Z transformation-nya. Setelah dinormalisasi, maka kita masuk ke clustering. Yaitu kalau misalnya kita perintah di rapid miner gitu, kita menggunakan Cummins. Nah, lalu operator Cummins ini diset dengan parameter K sama dengan 3 dan perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance. Nanti di propertiesnya diatur diset K-nya sama dengan 3 dan perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance biar bisa dihitung nantinya. Nah, jadi ini contoh dataset sebelum di clustering. Nah, seperti ini untuk tim Lil Jon, player Ethan sebelum di clustering itu kill-nya sama dengan 9, death-nya 3, assist-nya 5, goalnya 12.000, ratingnya 9,9. Nah, ini contoh dulu untuk ini penglihatan sebelum dinormalisasi dan di clustering. Nah, setelah di clustering nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti teman cobalah di rapid miner atau di Excel, nanti saya taruh di deskripsi video. Nah, atribut kill-nya cluster 1 agresif. Nah, cluster kedua struggling, cluster 3 efficient. Nah, di sini bisa dilihat kalau agresif itu 1,56 poinnya. Lalu kalau struggling itu atau kacau mainnya itu di minus 0,62. Nah, lalu cluster ketiga efficient. Jadi tidak buruk-buruk amat juga untuk dibilang sejatuhnya si struggling ini. Bisa dilihat di angka minus 0,18. Jadi dia objektif pemainnya. Dan seterusnya lah bisa dilihat. Lalu kita lanjut. Di sini saya mendeskripsikan agresif itu apa, struggling itu apa, efficient itu apa, karakteristik gaya bermainnya. Jadi saya terapkan 3 di sini sesuai dengan klasternya. Jadi agresif itu ujung tombak tim yang dimana ini bisa dijadikan core dalam suatu permainan.
Nah, di sini dia berperan melakukan tekanan tinggi terhadap lawan. Jadi nanti seakan-akan lawan juga tidak bisa mengcounter atau menahannya untuk posisi lawannya. Nah, sedangkan struggling itu performanya tidak stabil. Gate-nya tinggi dan gold-nya rendah. Jadi dia memerlukan evaluasi posisi dan positioning. Jadi struggling itu perlu diperhatikan juga karena itu bisa mengacaukan performa pemain lainnya dalam sebuah tim. Nah, kemudian yang terakhir ada efisien. Efisien itu stabil dan perhitungan. Yang dimana date-nya sangat rendah, rating baik, tapi kill-nya juga ya tidak seburuk struggling lah, tapi ya stabil. Itu dia menjaga keseimbangan tim. Jadi dia objektif juga, tidak terlalu mementingkan kill. Jadi dia objektif untuk memenangkan permainan itu. Nah, di sini masuk ke EDA. Jadi bisa dilihat total kill per timnya saya ambil untuk sebagai pengujian EDA-nya. Analisis kumulatif menunjukkan dominasi tim papan atas. Nah, di sini bisa dilihat yang paling mendominasi di sini adalah AP Brand yang dimana 179 kill. Nah, dominasi kill mencerminkan sinergi antara gaya agresif dan efisien. Jadi AP Brand ini, tim AP Brand tidak melakukan struggling sama sekali. Jadi dia agresif juga tapi efisien, objektif. Nah, sama juga dengan Onyx, tapi ya masih di bawah AP Brand 2 lah. Ya jadi nggak jadi soal, tapi dia tetap di kategori agresif dan efisien. Tidak terlalu ya performanya jelek-jelek banget enggak. Nah, bisa dilihat juga dari visual sebelah. Oke, di sini lanjut ke EDA selanjutnya, yaitu role dominance atau role yang mendominasi di sering pick atau sering di ban. Nah, di sini bisa dilihat kalau yang di sering pick itu yaitu Fighter dan Mage. Fighter dengan Mage ini sering di pick karena lebih objektif, dia tidak berfokus pada kill terus. Dia mencerminkan meta yang berfokus pada daya tahan dan damage area. Lalu yang paling sering di banned yaitu Fighter dan Assassin juga, karena role yang dianggap paling mengancam tempo permainan lawan Fighter Assassin ini, sehingga kadang-kadang orang memilih Fighter aja sebagai role paling bagus. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasil dari EDA tersebut, bisa dilihat gambar visualisasinya seperti berikut. Nah, kesimpulan dan sarannya, Kamins berhasil mengelompokkan 11 pemain ke dalam 3 klaster yang bermakna secara objektif. Jadi Kamins ini sangat membantu untuk mengelompokkan semua pemain terhadap dataset tersebut. Jadi kita bisa memisahkan, kalau struggling jangan diikut pemainnya. Bisa dilihat yang berdasar hero-nya juga nanti kalau misalnya kita sudah melakukan cluster. Nah, lalu pre-processing Z-score krusial untuk validitas perhitungan jarak Euclidean. Nah, saran saya nanti integrasikan hasil cluster ke dalam sistem pendukung keputusan atau SPK untuk pelatih tim e-sport. Nah, nanti juga bisa dicampurkan SPK juga nanti, biar hasil dari cluster saya tidak dibuang-buang gitu aja. Nah, mungkin seperti itu. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jadi
sesi pertanyaan dan jawaban bisa di kolom komentar saja. Jadi kesekian dari video saya. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk menonton video ini. Bye bye.